Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Habib Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Dan seperti biasa kalau ada lucu deh, lu tahu sih bang. Nah kalau ada tamu udah nggak sotau lagi namanya, karena tamunya pasti bukan orang sembarangan lagi. Itu kan tamunya pasti ada orang yang berkompeten. Samping gua sudah ada Bang Zikri dari belum sebut gak nih, Ruang Taktik. Boleh. Ruang Taktik tuh, lo kalau ngelihat grafis taktik beneran di situ. Ruang Taktik juga 2021 di Sulut bang ya. Iya, sebagai itu, analis. Wah ini analis beneran nih kali ini nih gue nih. Biasanya kan main Bung Dirman bokap gue bang. Cuman okay. dia jago main pingpong. Kalau ada timnas kita nge-review timnas. Nah sekarang mau ngomongin taktik lah, karena gara-gara ya emang nih juru taktik nih kan. Kita mau bahas parkir bus. Okay. Nah, kayaknya kalau data 5 tahun kebelakangan itu kebanyakan yang malah ball positionnya rendah itu yang menang tuh bang, klub kayak gitu. Nah ini itu pengaruh fenomena kayak nggak megang bola atau emang sepak bola modern tuh harus kayak gitu sih kira-kira menurut lu? Itu sih balik lagi ke filosofi masing-masing pelatih sih. Jadi emang ada pelatih yang ya pokoknya gue mau menang, caranya gimana aja pokoknya mau menang lah gitu. Ya mungkin kadang dia main lebih proaktif ya gitu bahasa. Jadi dangdut tuh. Gue kagak ngedit soalnya nih. Gimana? Enggak ngedit gue. Enggak, udah jangan digini-gini nih, duk. Oh, itu kena ya? Wah, lucu juga nih. Oke. Jadi ini Abang Zikri mau pulang ke Bandung jam 7. Cuman gue tahan, Bang. Tadi dulu, Bang. Satu konten. Nah, mau dia gokil, respect. Gimana itu? Iya, tadi sampai oke. Jadi ya tergantung pelatihnya sih, filosofi pelatihnya. Kadang ada yang pragmatis aja gitu. Dia pokoknya mau menang, caranya gimana aja pokoknya menang gitu. Jadi ya mungkin dia lawan tim kecil dia berani main menyerang, main terbuka, tapi lawan tim yang lebih besar ya dia lebih banyak tunggu di bawah, low block, ngandelin serangan balik kayak gitu sih. Jadi ya tergantung filosofi pelatihnya aja. Nah, kalau parkir bus itu adanya itu dilahirkan atau dicap nih namanya parkir bus itu sejak kapan sebenarnya itu? Bukan taunya kata Nesio mungkin ya lu itu. Iya. Sebenarnya yang menarik kata Nesio sih. Jadi gue pernah baca ada buku Inverting the Pyramid namanya. Ini gunanya ngundang orang nih, ada insight baru yang kita nggak tahu. Cerita-ceritanya lah kata Nesio tuh tahun berapa ya, 1900-an lah gitu. Timnya Salernitana sekarang ada di Serie A sih. Oh, baru naik tuh. Baru naik kalau nggak salah. Nah dulu tuh dia pelatihnya tuh lagi pusing karena timnya kalah. Iya, terus dia jalan di pinggir pantai. Pelatihnya pinggir laut gitu lah, jalan sambil pusing gitu. Terus dia ngelihat ada nelayan, dia mancing ikan. Pakai jala sih, nggak mancing pakai jala. Nah dia ngelihat dia pakai 2 jala. Jadi jala yang pertama tuh mungkin yang lubangnya agak gede gitu, tapi kan ada masih ikan yang lolos. Nah ada lagi jala yang makin kecil. Jadi buat ngambil gitu, jadi kayak nge-backup gitu. Nah dia coba, kayaknya bisa itu. Jadi pertahanan berganda gitu. Jadi ya kalau lawan mau tembusin kita ya dikasih rangkem ya, 2 rangkem kayak berlini-lini lah gitu. Jadi kayak lini depannya juga dia harus lewatin lini depannya dulu. Kalaupun lewatin lini depan ya harus lewatin lagi lini tengah, harus lewatin lagi lini belakang. Jadi berganda banget gitu. Itu ada bukunya apa tadi namanya? Ada Inverting the Pyramid namanya. Karena gue emang berpikir kayak ini siapa orang pertama yang menemukan rangkap gitu kan. Jadi depan dulu lu lewatin, belakang dulu lewatin. Siapa dan idenya itu dari mana kayak gitu. Ternyata itu ada itu ya diterapin di buku itu. Diterapin ke timnya. Langsung udah rapi berjejer gitu atau asal-asalan dulu? Ya masih kayaknya kalau nggak salah sih hasilnya masih belum sebagus itulah, karena emang materi pemain dia tuh kalau nggak salah kurang juga sih. Jadi susah juga buat angkat. Tapi dari situ lama-lama orang jadi ngeliat, oh itu kayaknya bisa juga tuh jadi cara untuk menang gitu. Karena lawan akan susah gitu buat nyetak gol. Gitu. Itu muncullah kata Nasio tuh di situ tuh. Ya kalau munculnya tahun berapa nggak tahu juga sih. Cuma ide-ide awal dari situ lah. Prosesnya dari situ. Gitu. Dari nelayan berarti. Dari cara nelayan menangkap ikan, gokil, bisa jadi strategi dalam sepak bola. Ngeri. Tapi ya itu kan dipakai berarti di Italia kan, itu kan? Iya. Italia. Klubnya yang lagi naik Serie A nih sekarang. Masih ada gak tuh DNA-nya kira-kira tuh? Waduh. Belum nonton lagi kira-kira. Gila. Berarti itu tuh yang awal-awal
Tapi sekarang orang lebih malah kenal parkir bus daripada Catanaccio. Iya. Sebenarnya nggak tahu sih ya frase parkir bus itu ada tahun berapa ya. Cuma biasanya sih kayak gitu media kan ya. Media yang membuat frase-frase gitu lah, kayak tiki taka pun kan Pep kalau ditanya tiki taka itu apa itu maksudnya ya media, bahasa media aja gitu untuk memudahkan. Ya oke sih. Untuk biar orang jadi lebih tahu lah, lebih gampang gitu kelihatannya gitu. Ngeri. Nah, kalau seingat gue nih pas lagi rame-ramenya banget tuh parkir bus muncul tuh ketika Inter lawan Barcelona. Inter Barcelona yang Liga Champions tuh, yang Eto'o jadi back sih. Wah itu ini apaan nih? Mourinho. Waktu itu juga pernah di Matteo pas sampai Drogba ada di belakang Peter Cech. Gimana itu? Drogba striker di belakang Peter Cech. Itu telepon lu mau angkat dulu enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Itu dari Bentar lah ya. Iya, sip. Lagi mau jual laptop ini. Jadi mungkin yang anak tahun 2000-an itu lagi ya gencarnya itu taunya itu parkir bus. Tapi sebelumnya tuh seni-seni bertahan dari Italia itu memang ada yang namanya Catanaccio. Dan yang gue baru tahu lagi kalau Catanaccio ya gue pikir emang sengaja dirangkap gitu, sengaja dilakukan pertahanan biar nggak bisa tembus-tembus. Tapi ternyata ada asal usulnya juga. Nah yang gue mau tanyain ini, sejauh efektif apa nanti parkir bus, sejauh efektif apa dan bagaimana cara untuk membendung parkir bus ini gitu, karena belakangan ini memang klub-klub yang rendah ball positionnya, klub-klub ya permainan-permainan yang seperti parkir bus itu bener-bener kepake banget buat sistem knock out gitu. Nah kebetulan nih abang lu kan biasa banget, berarti kalau lu juru taktik, juru analis gitu berbiasa banget megang papan atau lu punya tab gitu, Bang? Iya, pakai tablet sih buat biar lebih enak lah. Kalau untuk ke lapangan ngasih pemain itu jadi lebih gampang lah gitu. Nah, tapi kan gede jadi enak juga ngeliatnya. Nah, tapi kalau lu sebagai dari sudut pandang juru taktiknya aja dah, itu juru analis, lu suka sama parkir bus? Kalau pribadi sih ya kurang. Lebih suka yang memang proaktif gitu. Kita berani press di atas, high press, berani pegang bola, banyak pegang bola, akhirnya bikin peluang, bikin gol, lebih suka yang kayak gitu sih. Cuma ya tergantung, kan gue masih asisten lah, masih staff ya, menyesuaikan lagi head coach gitu. Kalau head coach sih memang lebih reaktif gitu ya udah oke lah gitu. Gimana caranya biar kita bisa eksekusi itu dengan baik aja, karena ya di bola sih emang nggak ada pakem utama biar bisa menang sih. Kayak mau main possession, mau main counter, mau main direct, mau main long ball, semua bisa jadi juara juga. Benar, semua potensi jadi menang. Tapi itu tadi kita sempat ngobrol, ada pembelaan orang pelatih yang sistemnya itu adalah nguasain bola, ada juga pembelaan dari pelatih yang sistem bertahan. Apa itu bilang itu si Pep sama si Mourinho tadi. Iya. Jadi Pep itu bilang ya kalau kita pegang bola, lawan nggak bisa cetak gol. Iya benar dong. Kan kita pegang bola gitu. Iya. Tapi Mourinho bilang gitu, dia biarin aja lawan pegang bola, karena yang pegang bola itu bakal lebih sering bikin salah. Kita bisa eksploitasi itu kesalahan dia. Itu juga betul gitu. Jadi dan mereka berdua ya terkenal sukses dengan caranya masing-masing gitu, meskipun bertolak belakang gitu pemahamannya. Tapi ya itu, jadi sepak bola emang nggak ada kalau ngomongin taktik ya. Jadi emang nggak ada yang benar-benar harus pakai ini gitu biar menang, nggak ada. Nggak ada, iya. Sebenarnya gini sih, sebenarnya jadi di sepak bola tuh ada mungkin bisa dibilang ada prinsip, ada taktik gitu. Prinsip permainan, ada taktik. Jadi prinsip permainan itu hal-hal yang emang harus ada gitu, apapun taktiknya gitu. Jadi misalnya kayak prinsip defending gitu, prinsip defending itu harus compact, harus rapat, harus ya maksudnya space-nya tuh sekecil mungkin gitu untuk lawan. Itu prinsip gitu. Itu ya tim yang main kayak gimana pun pasti kayak gitu akhirnya. Kayak City pun kalau kita lihat ya dia high press, memang high press, tapi kalau high pressnya udah kelewatin halaman juga turun dan ya rapet juga akhirnya. Bener. Sering juga kan kita ngeliat City turun kayak gitu. Jadi emang ada namanya prinsip, ada namanya taktik, itu beda sih. Ngeri insight lagi. Terus kalau parkir bus sendiri, maksud gua kita tahu lah belakangan ini kan ball position yang rendah atau tim-tim yang parkir tuh malah berpotensi juara gitu, kayak Euro aja Italia ngalahin Spanyol kayak gimana, ngalahin Inggris kayak gimana gitu kan, Chelsea waktu awal-awal di Matteo gitu. Nah itu
Berarti benar-benar kepake ya kalau yang pragmatis kayak gitu main di sistem knockout ya. Iya sih, terutama untuk tim-tim yang mungkin materi pemainnya bukan yang paling bagus lah gitu. Jadi ya kayak Italia kan mungkin ada sih pasti tim yang materinya lebih bagus gitu. Jadi dia ya caranya menang lawan tim yang materinya lebih bagus itu dengan cara itu. Nah, itu gua kutip yang itu tadi. Kalau misalkan punya tim yang materinya kurang bagus, main kayak begitu ya itu salah satu opsi buat ngelawan tim yang di atas kita. Iya. Berarti kalau misalkan kayak Madrid PSG lawan kemarin gitu kan, terus Madrid Barcelona gitu, itu emang pengen menang atau takut atau gimana itu? Kalau gue bilang itu takut, lu setuju juga? Takut ya, lu mah. Bisa jadi. Jadi takut juga itu. Karena emang ya kita lihat lawan ini bagus nih, kalau kita high press dia bisa keluar kayaknya. Ya udahlah kita tunggu aja di bawah. Dia nggak ngambil resiko gitu. Ya itu bagian dari merespek lawan gitu ya mungkin ya. Merasa emang lawan lebih bagus gitu. Ngerespek lagi kata-katanya. Takut kalau gue bilang mah takut. Nah, ini kemarin ada yang nge-tweet nih ya, ini media luar nih. Gara-gara dia nonton pertandingan Madrid yang ultra defense banget gitu, dia nge-tweet gini, saya baru pertama kali ngelihat Madrid sedefense itu. Kayaknya nih harus ada peraturan baru dari FIFA atau UEFA tentang tim yang bertahan, biar nggak terlalu lama di belakang dan sehingga penonton jadi bosen. Justru juga kayak gitu, kayak basket ya. Kayak basket ya. Nah, di area sendiri itu ada berapa detiknya gitu. Betul, kayak dulu aja kita kan back pass ke kiper masih boleh ditangkap, terus nggak boleh ditangkap sekarang. Kalau pakai pala boleh ditangkap, makin lama tuh nggak boleh juga akhirnya pakai pala. Nah ini di belakang terlalu lama nggak boleh. Lu setuju gak tuh kayak gitu? Wah itu berat ya, butuh pertimbangan panjang ya. Tapi itu bisa jadi hal yang menarik. Betul, mungkin. Menarik kan? Hal yang menarik sih, hal yang menarik. Cuma memang karena mungkin kalau basket memang ya karena kecil ya lapangannya, jadi kayak nih batasin 10 detik harus ke depan ya memang bisa gitu. Tapi kalau sepak bola mungkin ya kalau dibatasin gitu akan sulit sih ya, karena emang mencapai tengah kan nggak gampang juga gitu. Betul. Iya. Ya menarik ya. Menarik sih, cuma memang itu lebih ke ini ya, biar lebih entertainment gitu. Lah harus mikirin yang rela begadang ya kan. Iya. Dia sih gak apa-apa, emang dia nggak mau tahu gitu, yang penting dia menang. Tapi kita kan nonton juga, bayar listrik TV juga, bayar wifi juga, langganan ini juga kalau streaming ilegal. Enggak, langganan udah dikasih gue. Dulu masih streaming ilegal gue. Nah, itu mungkin salah satu solusi nanti biar seru gitu pertandingan. Kalau dari lu sendiri sering ngelihat sistem-sistem permainan gitu, taktik-taktik kayak gitu. Bisa gak sih sebenarnya ada solusi gak buat nembusin parkir bus kalau kekuatan pemainnya sama nih? Ini kan kayak misalkan sama. Gue menganggap dulu cara nembusin parkir bus adalah Barcelona bisa nembusin itu, dia punya Xavi Iniesta yang punya umpan magic langsung ke depan, punya bisa ngedribble kenceng Neymar sama Messi. Makanya ketika Barcelona yang sekarang dengan pola main yang sama masih susah buat tembus. Kekuatannya sama. Itu gimana tuh cara nembus parkir bus? Mungkin ya pertama sih harus cepat juga. Aliran bola harus sangat cepat sih, jadi kayak tak. Ya, dan dia kan langsung nungguin aja di pos dia, nggak ngikutin. Dia ke kiri cuma gini doang, ke kiri. Ya, harus gimana itu? Jadi harus masuk ke dalam shape-nya gitu. Jadi jangan main dari luarnya. Jadi harus masuk gitu. Biar dingejar, nguber. Biar dia nguber dan ketika nguber ada yang keluar dari posisi. Nah, itu kan ada space tuh. Bisa lewat situ atau arahin ke satu sisi, abis itu langsung switch ke sisi yang lain. Itu sisi yang lain kan pasti kosong tuh. Itu bisa di switch. Nah, switch kayak gitu kan butuh insting sama harus berkelas juga pemainnya. Juga harus bagus. Iya. Dan sebenarnya gini sih, kalau ya gue kemarin disuruh sebenarnya tipe permainannya kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Parkir. Agak reaktif memang. Sering banyak nunggu. Jadi kita mikirnya itu biarin lawan pegang selama itu masih di luar shape kita gitu. Ke samping akhirnya paling dia crossing kita bisa lah gitu. Nah kalau emang menghadapi kayak gitu ya udah mungkin bisa benar-benar digencarin crossingnya gitu, benar-benar dijagoin lah crossingnya gitu. Taruh 3 pemain ke depan, ya udah lawan ngarahin kita ke samping terus crossing nggak apa-apa, tapi nanti ada yang bisa cetak gol juga dari crossing kan, tetap bisa nembus gitu. Benar-benar. Gitu juga bisa. Mungkin gua ngerasa kalau PR di Barcelona tuh ketika lagi Messi hilang, yang crossing gak ada, yang mencetak gol juga belum jago, itu juga pengaruh gitu kan. Nah, gue kepikiran gini, kalau di parkir bus kan dia pasti stuck doang di posisinya itu. Kalau misalkan kita kasih aja bolanya ke dia gitu, dia tuh kan di pikirannya pasti tunggu bola di kesalahan kita counter. Kasih aja bolanya ke parkir bus. Kalau dia maju ke depan ada pos yang hilang ditinggalin,
direbut lagi bolanya kanter, nah itu kan bisa juga, bisa gak kayak gitu tuh? Nih, iya gak? agak sebenarnya agak rumit sih. Maksudnya kayak gitu yang nggak bisa selalu dikasih lah. Masa tiap pegang bola dikit kasih, dia pegang bola dikit kasih, maksudnya jadi ribet. Fansnya juga pasti ini kok mainnya kayak gitu sih, gitu kan, jadi kesal juga akhirnya fansnya gitu. Cuma ya memang kadang tim yang main counter attack kayak gitu emang dia suka bingung sih kalau lagi megang bola kan. Jadi mungkin bisa kayak ya oke, kalau mereka lagi pegang bola udah kita yang low block gitu, kita yang turun, kita yang tunggu, biar dia nyerang, biar dia kepancing naik pemainnya, ambil rebut bola langsung serang gitu, counter. Mantap. Juga. Tapi itulah ya, maksudnya serunya sepak bola ternyata ya emang bukan cuma orang main di lapangan terus disuruh ngegolin ya. Bahkan kayak yang tadi lu bilang tuh, corner aja ada pelatihnya tersendiri di luar negeri, lemparan ke dalam udah skemanya juga. Wah, ngeri. Berarti itulah seninya. Mungkin di tahun ini 2022-an ya lagi rame parkir bus sepak bola modern. Pasti perkembangan zaman tuh kayaknya bakal ada entah strategi baru atau nama-nama baru kali ya. Nama baru tuh pasti ada sih. Ngeri. Ya udahlah, kayaknya gitu dulu dari parkir bus yang berawal dari nelayan aja dulu tahu. Nelayan jadi kata Nasio, dari parkir bus terus cara mengatasinya mungkin waktu kali yang menjawab juga ya. Iya, nanti kita bisa lihat. Bener. Ya udah kalau gitu Mas Zikri, terima kasih. Ya, nanti hati-hati pulangnya. Sehat-sehat terus Mas Zikri. Ya, juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola.